Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, apa yang akan kita lakukan ketika dititipi barang oleh orang kepada kita? Tentu kita akan menjaga dan tentu kita akan merawatnya. Begitu pula ketika seseorang bertanya kepada kita, apa arti anak buat kita? Tentu kita akan menjawab, anak adalah titipan, anak adalah amanah. Ketika kita menjawab bahwa anak itu adalah titipan dan anak itu adalah amanah, maka tentu kita akan berusaha untuk merawat dan mendidiknya sesuai syariat. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah melatih anak untuk berpuasa. Ada beberapa cara bagaimana untuk melatih anak berpuasa. Yang pertama, satukan visi dan misi dulu. Ketika kita mau melatih anak kita untuk berpuasa, maka yang paling utama adalah menyatukan visi misi dulu antara ayah dan bunda. Karena tugas pengasuhan adalah tugas bersama. Ketika kita merujuk dalam ayat Al-Quran, ayat 14 surat, di mana Al-Quran itu memberitahukan kepada kita tentang dialog antara ayah dengan anaknya. Kita bisa melihat di Quran surat Yusuf, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Maryam, Quran surat Al-Qasas, dan yang lainnya. Sedangkan dialog antara ibu dengan anaknya, kita hanya akan mendapatkan di dua surat, yaitu Quran surat Maryam dan Quran surat Al-Qasas. Sedangkan dialog antara ibu, ayah, dan anaknya hanya akan kita dapatkan di dalam satu surat, yaitu Quran surat Al-Ahqaf. Pemirsa Ramadan yang berbahagia, dari ayat Al-Quran itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tugas pengasuhan adalah tugas bersama, termasuk ketika kita melatih anak kita berpuasa. Pastikan ketika ayah berkata A, maka ibu juga berkata A. Ketika ayah berkata B, maka ibu juga berkata B. Ketika anak sedang berpuasa dan dia minta untuk berbuka, sementara belum saatnya untuk berbuka, ayah katakan, "Nak, mohon maaf, kamu sedang berpuasa." Begitu pula ketika dia datang ke ibu, maka ibu juga harus mengatakan, "Mohon maaf, Nak, kamu sedang berpuasa." Dengan begitu, ketika sudah konsisten bersama, maka insya Allah akan lebih mudah untuk melatih anak berpuasa. Yang kedua, tips yang bisa kita lakukan untuk melatih anak berpuasa adalah dengan mengkondisikan bahwa Ramadan itu istimewa. Caranya, kita bisa memperindah rumah kita bisa menuliskan kata-kata di situ. Misalnya saja, marhaban ya Ramadan. Dengan seperti itu, maka anak akan memiliki suatu pemikiran bahwa ini adalah saat yang istimewa. Berpuasa adalah saatnya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, cara yang bisa kita lakukan untuk melatih anak berpuasa adalah dengan menceritakan tentang tujuan berpuasa. Kita bisa menceritakan ke anak kenapa kita harus berpuasa. Kita juga ceritakan bagaimana balasan-balasan yang indah dari Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Dengan begitu, maka anak akan terinspirasi, anak akan termotivasi untuk berpuasa. Jangan katakan tentang ancaman, tentang neraka. Karena kalau kita lihat di dalam ilmu psikologi Islam bahwa kita harus mendidik anak untuk cinta dulu terhadap ibadah, baru kita menuntut untuk taat. Ketika kita menuntut untuk taat dulu sementara anak belum cinta, maka yang terjadi adalah ketika kecilnya barangkali rajin puasa tapi besarnya tidak. Maka sekali lagi pastikan minta anak untuk cinta dulu, ajarkan anak untuk cinta dulu, baru kita minta untuk taat. Kemudian yang selanjutnya, cara untuk melatih anak berpuasa adalah dengan lakukan secara bertahap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada para sahabat untuk pergi ke sebuah desa di kaum Ansor. Kemudian salah satunya adalah salah seorang sahabat yang bernama Rubai binti Mu'afid. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang sudah batal puasanya, maka lanjutkan puasanya, dan siapa yang masih
bisa bertahan dalam puasanya, maka tetaplah berpuasa. Kemudian Rubai berkata, semenjak itu maka aku mengajari anak-anakku untuk berpuasa. Ketika mereka meminta untuk berbuka dan itu belum saatnya berbuka, maka aku berikan ia mainan dari boneka, mainan berupa boneka, dan kemudian begitu terus sampai akhirnya berbuka. Dari hadis itu kita bisa melihat bahwa mengajarkan puasa anak itu dilakukan secara bertahap, dan dalam psikologi Islam hal itu menimbulkan sisi yang positif tentang puasa, tidak bersifat memaksa, karena ketika anak dipaksa maka akan muncul kebohongan. Tapi ketika tidak dipaksa, dilakukan secara bertahap, maka anak-anak akan menjadi happy, akan bergembira melakukan ibadah puasa ya. Ketika kita mau mengajari anak berpuasa, maka menurut para ulama berbuka di waktu duhur dulu, dan kemudian dilanjutkan sampai maghrib, tidak berbuka di waktu asar. Jadi yang dilakukan kebanyakan orang adalah anak itu diminta berbuka di waktu duhur, kemudian nanti di asar berbuka lagi, nanti di maghrib berbuka lagi. Tetapi menurut para ulama, caranya adalah dengan ketika anak tidak kuat, maka berbuka di waktu duhur. Setelah itu di waktu asar tidak berbuka, tapi dilanjutkan berbuka di waktu maghrib. Ini mengandung makna bahwa anak itu perlu dikondisikan bahwa puasa itu harus sampai maghrib ya. Kemudian selanjutnya, cara untuk bisa melatih anak berpuasa adalah dengan mengajaknya makan sahur dan berbuka dengan makanan yang disukai anak atau dengan makanan yang bergizi. Karena dengan seperti itu maka anak akan menjadi suka. Makan sahur itu memang berat ya, tetapi ketika anak itu dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang disukai anak, maka hal itu akan membuat anak bersemangat untuk sahur. Katakan juga bahwa ketika sahur itu ada pengabulan doa, ada banyak hal yang keberkahan yang bisa diberikan Allah kepada kita, sebagaimana dalam sebuah hadis, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makalah sahur karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang terakhir, cara untuk melatih anak berpuasa adalah dengan memberikan reward ya. Jadi pada setiap anak memasuki tahap-tahap itu, setiap dia bisa melalui semua tahapan-tahapan dalam berpuasa, maka berikan reward, berikan kata-kata yang bagus, misalnya, nak, kamu hebat, ibu dan ayah bangga, nak, kamu luar biasa. Atau berikan juga, kalau dalam istilah psikologi namanya token ekonomi, misalnya, nak, kalau kamu bisa berpuasa sampai maghrib, maka bunda akan memberikan bintang. Ketika kamu sudah bisa melakukan sampai selesai atau 5 kali, bisa kamu tukar dengan mainan yang kamu sukai. Dengan begitu maka anak akan terinspirasi dan bergembira terus, happy terus untuk melakukan puasa. Demikian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.